diri saya. Nama saya Devi Ariska sebagai mentor 1 dan teman saya bernama. Nama saya Ahmad Khairul Mukli sebagai editor. Nama saya Sulistiawati sebagai mentor 2. Nama saya Siti Nursafira Sarani dari mentor 3. Bumi Manusia merupakan sebuah film dari adaptasi novel berjudul sama karya Pramoedya Anantatur. Film dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Mingke, Mawar Eva Dejok menjadi Analis Malema, dan Saine Febrianti memerankan Nyai Ontosoro. Film ini ditayangkan pada 15 Agustus 2019 dan sempat menguasai perolehan jumlah penonton terbanyak selama 2 minggu berturut-turut sebelum digantikan oleh film Gundala. Bumi Manusia mengait lebih dari 1 juta penonton dan meraih pendapatan kotor sekitar 52,7 miliar rupiah dalam ajang Festival Film Indonesia 2019. Film ini dinominasikan dalam 12 kategori bergengsi. Mingke adalah seorang siswa yang belajar di sekolah elit Hoger Burger School atau disingkat HBS. Di suatu hari, teman sekolahnya, Robert Suhrop, mengajak Mingke berkunjung ke rumah keluarga Melema Borderis Wittenberg di Wonokromo. Sesampainya di sana, Mingke dicurigai dan direndahkan oleh Robert Melema. Sebaliknya, anak pertama dari keluarga tersebut menyambut hangat kedatangan Robert Suhrop. Meski begitu, adiknya yang bernama Analis Melema serta ibunya Nyai Ontosoro menerima kehadiran Mingke dengan hangat. Sejak perkenalan pertamanya dengan Analis, Mingke mulai suka kepadanya, dan nampaknya Analis pun begitu. Nyai Ontosoro cukup senang dengan kedatangan Mingke yang bisa membuat Analis tampak bergembira. Keesokan harinya, sehabis pulang sekolah, Mingke menemui teman dekatnya yang berdarah Perancis, Jean Marais, dan anaknya yang masih kecil, May Marais. Kepada temannya itu, Mingke menceritakan tentang kedatangannya ke Borderis Wittenberg dan bagaimana ia terpukau dengan Analis serta Nyai Ontosoro yang meski seorang pribumi, ia berdiri sejajar dengan perempuan-perempuan Eropa. Saat Mingke berkunjung kembali ke Borderis Wittenberg, Analis menceritakan kehidupan ibunya yang dulu bernama Sanikem sebelum mengganti namanya menjadi Ontosoro. Atas cerita yang dituturkan oleh Analis, Mingke menulis sebuah artikel di koran Surabaya dengan menggunakan nama pena Max Tollener. Karena tulisannya itu, Mingke tiba-tiba ditangkap oleh polisi dan dibawa jauh menuju sebuah daerah. Polisi tersebut ternyata membawa Mingke ke rumah orang tuanya. Sang ayah lalu memarahi Mingke karena diketahui menjalin hubungan dengan Analis yang menurutnya telah melanggar nilai-nilai kebudayaan dan tradisi Jawa. Setelah mengikuti proses pengangkatan ayahnya menjadi bupati, Mingke menemui Analis kembali saat keduanya sedang menaiki kereta kuda yang dikemudikan oleh Darsam. Mingke dibuntuti gendut sipit lagi yang sebelumnya pernah membuntutinya juga di kereta api. Darsam yang mengetahui hal itu meminta Mingke untuk pulang dulu dan jangan dulu menginap di Wonokromo. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, Analis yang sedang berkeliling pertanian tiba-tiba pingsan dan dirinya dirawat oleh Dr. Martinet. Mingke kemudian datang ke kamarnya dan merawat Analis dari sakitnya. Keduanya lalu melakukan hubungan intim yang membuat luka traumatik Analis muncul kembali. Menurut Dr. Martinet, Mingke bukanlah orang pertama yang melakukan hal itu, karena sebelumnya Robert Suhrop, kakaknya sendiri, pernah memperkosa Analis. Sementara itu, gendut sipit kemudian kembali muncul di hadapan rumah Analis dan membuat heboh seisi rumah. Darsam, Mingke, Analis, dan Nyai Ontosoro mengejarnya hingga ke rumah pelacuran. Di tempat tersebut, Darsam menemukan ayahnya Analis, Herman Melema, yang tewas keracunan. Durasi 3 jam yang disajikan oleh Hanung Bramantyo masih terasa kurang cukup untuk menerjemahkan novel Bumi Manusia ke dalam layar lebar. Selama 3 jam tersebut, rasanya versi layar lebar ini terasa kurang menarik, dan entah kenapa membaca buku aslinya lebih berkesan, serta lebih bisa memaknai kehidupan pribumi di zaman kolonial. Bumi Manusia memang bukanlah novel sembarangan, dan Hanung cukup berani mengadaptasinya ke film layar lebar. Meski ceritanya tidak sedetail yang ada di dalam isi novelnya,
Bumi Manusia yang menjadi novel pertama dari tetralogi Buru. Keempat novel tersebut ditulis oleh Pram sendiri selama dirinya menjalani masa pembuangan di Pulau Buru. Pada masa rejim Orde Baru, novel ini sempat dilarang peredarannya. Tapi sekarang Bumi Manusia bisa dibaca dengan bebas oleh siapa saja tanpa harus mengalami rasa takut. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan menjadi mahakarya novel sastra Indonesia di tingkat dunia internasional. Novel ini memang sangat menarik karena Pram mampu meramus berbagai macam elemen sejarah, drama, hingga problematika pribumi dengan bangsa Eropa. Aspek tersebut menjadi kekuatan dalam novelnya, termasuk ketiga novel Buru lainnya. Karena kedalamannya cerita yang disajikan itu begitu kompleks dan penting, maka 3 jam yang disuguhkan oleh Hanung tidak cukup baik dalam menghadirkan aspek-aspek terpenting di novelnya. Novel Bumi Manusia sendiri cukup tebal dengan mempunyai lebih dari 500 halaman. Oleh karenanya, film ini tidak terlalu menonjolkan sisi sejarah Indonesia yang bergelut dengan orang-orang Eropa selama masa kolonial. Film Bumi Manusia ini hanya tak lebih dari sekadar film cinta yang dikemasi dengan latar Indonesia di era kolonial. Film ini sudah kita ketahui berfokus pada kisah asmara antara Film Bumi Manusia ini hanya tak lebih dari sekedar film cinta yang dikemasi dengan latar Indonesia di era kolonial. Film ini sudah diketahui berfokus pada kisah asmara antara Tirto Adri Soerjo yang dipanggil Minke dengan analisis Melema Mike seorang bangsawan Jawa pribumi asli, sedangkan Anelias adalah gadis keturunan Indo-Belanda, sedangkan anak Gundi Nyai Ontosoroh. Meski ada beberapa detail cerita yang masih kurang diperhatikan, Hanung bersama tim berusaha sebaik mungkin menginterpretasikan semua aspek yang ada di Bumi Manusia dalam usaha produksi. Mereka cukup baik dengan memilih latar tempat yang terlihat otentik, dan pemilihan pemain yang terlibat pun harus diakui tidak perlu buruk juga, hingga sampai menampilkan orang-orang Belanda asli. Dari situ, Hanung berusaha menghadirkan gambaran Indonesia pada masa kolonial, dan rasanya itu cukup berhasil. Tapi sekali lagi, sayangnya film ini terlalu berfokus pada kisah asmara Minke dan Anelis, hingga harus mengorbankan perjalanan Minke dari yang awalnya memuja hingga Eropa berubah menjadi sosok nasional sejati. Bagi sebagian orang, pendekatan berbeda tersebut mungkin masih bisa dimaklumi. Namun untuk yang pernah membaca novelnya, film adaptasi ini kurang memberikan ekspektasi yang diinginkan. Hanung nampaknya berusaha membawa Bumi Manusia untuk dikenal oleh remaja-remaja milenial, sembari memperkenalkan nama Pramoedya sebagai salah satu penulis terbaik di Indonesia kepada mereka. Cara tersebut mungkin bisa dibilang berhasil dengan memilih Iqbal serta Mawar yang keduanya sedang naik daun. Pesona yang dimiliki oleh keduanya tentunya mampu menarik minat dari para milenial untuk menonton film Bumi Manusia. Iqbal yang sukses memerankan sosok Dilan menjadi daya tarik yang sempurna, ditambah Mawar juga yang aslinya memang keturunan Indo-Belanda. Iqbal dan Mawar kemudian mampu membangun chemistry yang baik antara Minke serta Anelis. Bagi penonton milenial, hal tersebut sepertinya disukai dan menjadi kekuatan untuk versi filmnya. Bumi Manusia sebagai sebuah film memang memiliki durasi yang panjang, namun tidak ada salahnya untuk menonton film ini sambil melihat lebih dekat kondisi Indonesia di zaman kolonial. Selain ada Iqbal dan Mawar, film ini juga menghadirkan Inde Febrianti yang sangat memukau bermain sebagai Sanikem alias Nyai Ontosoroh. Dirinya selalu tampil menguasai setiap adegan dan karakternya ditampilkan begitu kuat lewat aktingnya yang ekspresif dari mulai tenang hingga yang marah. Penampilannya di sini sangat melebihi ekspektasi dan ia berhasil mewujudkan karakter Nyai yang zaman itu dipandang sebagai perempuan simpanan menjadi sosok yang terhormat sejajar dengan wanita-wanita Eropa. Pemilihan Ine sebagai Nyai Ontosoroh adalah langkah yang tepat. Ia juga mampu memperlihatkan karakternya begitu pintar dan karismatik.
persis seperti apa yang diceritakan dalam novelnya. Sementara itu, Mawar Eva de Jong tampil tidak terlalu mengecewakan. Ia rasanya menjadi gambaran yang tepat untuk analis parasnya yang cantik karena sama-sama keturunan Indo-Belanda. Mawar pun di beberapa adegan cukup fasih berbicara bahasa Belanda. Ia memerankan peran yang sangat penting, baik di dalam novelnya maupun di versi layar lebarnya ini. Kemudian, Iqbal yang sempat diragukan oleh sebagian orang saat dirinya memerankan Mingke, ternyata cukup baik juga menggambarkan sosok pribumi yang cerdas dan berpendirian teguh. Ia tidak canggung memainkan pribumi Jawa meski harus berhadapan dengan sosok yang lebih senior seperti Ine Febrianti, Doni Damara, hingga Ayu Laksmi. Dua nama terakhir yang disebutkan di atas, Doni dan Ayu berperan sebagai orang tua Mingke. Ayu yang terkenal lewat peran ibu di Pengabdi Setan tampil sebagai sosok perempuan Jawa yang anggun dan sosok ibu yang begitu peduli terhadap anaknya. Sementara Doni yang menjadi ayah yang tegas lewat pendirian teguhnya sebagai seorang bupati yang hidup dari nilai-nilai tradisi Jawa. Nama lainnya yang menarik perhatian adalah Jerome Kurnia sebagai Robert Subhoff. Di film ini ia terlihat fasih berbicara bahasa Belanda dan menjadi sosok karakter yang sangat membangkang dan sangat tidak menyukai Mingke. Tentunya masih banyak lagi pemeran lainnya yang tampil begitu menunjang dan mereka memainkan perannya masing-masing secara baik. Bumi Manusia memang sangat menarik untuk ditonton, meski film ini tidak terlalu detail mewujudkan isi cerita dari novelnya sendiri.